Selamat pagi, Bapak Andika Bambang Supeno dan Ibu Herning Suryo selaku dosen pengampu mata kuliah Teknik Lobi dan Negosiasi. Saya Clara Tesya, NPM 1743008 dari Prodi HI semester 3 akan menjelaskan beberapa pelajaran yang saya dapat dari mata kuliah Teknik Lobi dan Negosiasi selama saya belajar di semester 6. Yang saya ingat, teknik lobi dan negosiasi ini sangatlah penting karena dengan itu kita dapat mengetahui apa saja aspek yang harus kita perhatikan untuk memenuhi tujuan-tujuan diplomasi dan bagaimana untuk memenuhi kepentingan nasional yang kita harapkan. Untuk itu, dalam melakukan lobi dan negosiasi, tujuan utama kita adalah untuk memperoleh suatu kepentingan nasional atau national interest dengan tetap menjaga perdamaian dan bagaimana kita untuk menghindari konflik yang terjadi. Dalam prakteknya, ada 3 hal penting yang harus kita perhatikan dalam melakukan lobbying. Yang pertama adalah tete-a-tete atau bagaimana suatu negara melakukan pertemuan dengan negara lain secara langsung. Tete-a-tete dapat saya contohkan, yaitu dalam pertemuan antara Wakil Menteri Luar Negeri Filipina, Enrique Manalo, dengan Wakil Menteri Luar Negeri dari Cina, Luo Zhaohui. Pertemuan bilateral ini terjadi dalam acara Foreign Ministry Consultation atau FMC. FMC ini dilakukan oleh Tiongkok dan Filipina mengingat pentingnya kerjasama antara dua negara di tengah konflik Laut Tiongkok Selatan. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya konflik yang berkepanjangan serta untuk meningkatkan kerjasama persahabatan antara Filipina dengan Tiongkok. Aspek lobbying yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah emotion factors. Kita harus mengetahui lawan bicara yang kita hadapi, apa yang harus kita sampaikan dan apa yang harus tidak kita sampaikan, dan diharapkan kepentingan nasional kita tercapai dengan baik. Contoh saja dalam hubungan Tiongkok dengan Filipina, emotion factors adalah mengetahui bagaimana Filipina dapat memelihara perdamaian dengan Tiongkok, yaitu dengan tidak mengungkit sengketa atau zona perbatasan antara Tiongkok dengan Filipina, karena jika hal ini dibahas maka akan menimbulkan ketersinggungan yang dirasakan oleh Tiongkok. Oleh karena itu, ada baiknya kita mengetahui posisi lawan kita dengan baik. Contoh lain dalam emotion factors, melakukan hubungan bilateral, komunikasi antara Filipina dengan Tiongkok, sebaiknya Filipina tidak membahas tentang COVID-19 yang kita tahu bahwa COVID-19 itu berasal dari Tiongkok pada awalnya, dan dari Tiongkok menyebar ke seluruh belahan dunia. Jika kita membahas hal tersebut, padahal tujuan pertemuan kita tidak membahas tentang COVID-19, itu akan menimbulkan masalah bagi Tiongkok dan akan menimbulkan kesalahpahaman. Oleh karena itu, penting Filipina untuk mengetahui bagaimana sebaiknya kita menghadapi cara berbicara atau cara main dengan Tiongkok. Dan aspek yang ketiga adalah common grounds. Dalam pendekatan common grounds, kita dapat mengetahui persamaan dari dua negara, baik persamaan secara histori, persamaan kepentingan atau common interest, atau kesamaan lain seperti persamaan budaya. Saya contohkan dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan, antara Tiongkok dengan Filipina ini memiliki persamaan, antara lain persamaan bahwa Tiongkok dan Filipina itu sama-sama memiliki kepentingan di Laut Tiongkok Selatan, karena Laut Tiongkok Selatan ini adalah wilayah yang sangat strategis dan dibutuhkan oleh semua negara untuk melakukan hubungan atau perdagangan dengan negara lain. Dari ketiga aspek tersebut, diharapkan dapat mencapai adanya hospitality atau hubungan persahabatan antara dua negara. Oleh karena itu, setelah ada hospitality, maka diharapkan akan terjadi hubungan yang berlanjut ke tingkat kepercayaan atau trust.
Dengan kepercayaan ini, maka dua negara tidak segan untuk melakukan hubungan kerjasama bilateral maupun hubungan kerjasama regional yang melibatkan hubungan dua negara. Dengan melihat tiga aspek tersebut, maka diharapkan akan memunculkan hospitality atau keramah tamahan yang mendukung bagaimana kita dapat saling percaya dengan negara lawan, atau yang disebut dengan trust. Dari ketiga aspek tersebut, maka diharapkan akan bisa menimbulkan hospitality atau keramah tamahan yang mendukung bagaimana hubungan persahabatan antar dua negara, juga menimbulkan kepercayaan atau trust. Dengan kepercayaan ini, maka dua negara bisa saling melakukan kerjasama bilateral maupun regional. Filipina dan Tiongkok terlibat pada kerjasama perdamaian di kawasan Laut Tiongkok Selatan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai teknik lobbying untuk mencapai national interest. Jika saya gambarkan, maka apa yang saya terangkan tadi dapat berbentuk bagan seperti ini. Terima kasih untuk waktunya, Bapak Andika dan Ibu Herning. Selamat pagi.